Merupakan salah satu dari 10 sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Ia memeluk agama Islam pada usia yang sangat muda, yaitu pada usia 17 tahun. Merupakan salah satu dari sahabat Nabi yang terlibat dalam berbagai perang bersama Nabi Muhammad SAW. Ia juga terkenal sebagai panglima yang tangguh dan berani di medan perang. Ia juga dikenal sebagai seorang sahabat Nabi yang pandai berbicara, sehingga seringkali diutus oleh Nabi Muhammad untuk melakukan negosiasi dan berunding dengan pemimpin kafir Quraisy. Ia wafat pada tahun 674 Masehi pada usia 78 tahun di desa Taif. Dialah Sa'ad bin Abi Waqqas sang pemanah. Fakta-fakta menarik tentang Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah putra dari paman Rasulullah, yaitu Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Ali bin Abi Thalib memiliki dua orang saudara perempuan, yaitu Ummu Hani dan Jumanah. Keduanya adalah putri Fatimah binti Asad. Ali menikahi putri Rasulullah, yaitu Fatimah, dan dengan pernikahan itu ia dikaruniai anak-anak yang beriman dan beramal soleh, yaitu Hasan dan Husain. Ali adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang sangat dekat dengan beliau dan sangat disayangi oleh beliau. Ali termasuk golongan pemeluk Islam pertama dan salah satu sahabat utama Nabi Muhammad SAW. Ali wafat pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah atau 661. Fakta-fakta menarik dari Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib lahir di Mekah pada tahun 570 Masehi. Dia sahabat sekaligus paman dan saudara dari Nabi Muhammad SAW. Hamzah senantiasa membela Nabi Muhammad dalam setiap dakwanya sehingga ia diberi julukan sebagai Asadullah atau Singa Allah. Dia adalah pahlawan dalam perang Badar. Hamzah bin Abdul Muthalib tewas di tangan kafir yang bernama Washi, budak dari Jubair bin Mut'im, dalam perang Uhud. Jenazah Hamzah disolati oleh Rasulullah sebanyak 70 kali. Salah satu tokoh muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia lahir 40 tahun sebelum hijrah. Ia berasal dari Quraisy, suku terhormat di Mekah. Ia memeluk Islam atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq dan termasuk ke dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dalam perang Badar, saat helm perang Rasulullah bengkok dan menghujam hingga mematahkan gigi beliau, dialah yang melepaskan helm yang sempit itu dari kepala Rasulullah SAW. Dalam perang tersebut, dia mendapatkan ujian terberat dalam hidupnya, ketika ia harus berhadapan dengan ayah kandungnya yang saat itu masih dalam keadaan kafir dan menolak untuk memeluk Islam. Ia berusaha sebisa mungkin untuk menghindari ayahnya. Namun, sang ayah terus mengejarnya meskipun ia berkali-kali lari dari hadapan beliau. Hingga pertarungan pun tidak dapat terelakkan dan ia pun memenangkan pertarungan tersebut. Dialah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, sang penjaga amanah. Usama bin Zaid adalah putra dari Zaid bin Haritsah. Dia diangkat sebagai panglima tentara Islam termuda oleh Nabi Muhammad SAW. Dia dikenal karena keberanian dan keterampilan kepemimpinannya. Salah satu peristiwa yang menunjukkan kecintaan Nabi Muhammad kepada Usama adalah ketika Usama terjatuh dan keningnya terluka. Lalu Nabi mencium lukanya. Usama bin Zaid adalah seorang panglima yang disegani pada masa awal Islam dan diberi gelar Hibbu Rasulillah yang artinya kekasih Nabi. Ia dikenal karena kedekatannya dengan Nabi Muhammad SAW yang mempercayakannya memimpin ekspedisi militer di usia muda. Bilal bin Rabah adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Ia lahir di Mekah pada tanggal 5 Maret tahun 580 Masehi. Dia merupakan muazin pertama dalam sejarah Islam. Bilal merupakan budak dari Umayyah bin Khalaf. Di awal keislamannya dia mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh tuannya karena dia memeluk agama Nabi Muhammad SAW. Bilal dibeli dan dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq dari tangan Umayyah bin Khalaf. Bilal wafat pada tanggal 2 Maret tahun 640 Masehi. Ia meninggalkan warisan yang besar dalam sejarah awal Islam, terutama dalam hal pengumandangkan azan. Salah satu sahabat Nabi sekaligus jenderal perang. Ia dikenal dengan gelar Saifullah atau pedang Allah. Ia juga dikenal dengan ahli strategi yang inovatif. Sebelum masuk Islam, ia dikenal dengan pembunuh yang kejam. Tapi setelah masuk Islam, ia dikenal sebagai pejuang yang tangguh dan taat kepada agama dan pemimpin. Dialah Khalid bin Walid, sang pedang Allah yang terhunus. Ja'far bin Abi Thalib termasuk golongan pertama sekaligus sahabat Nabi SAW yang masuk Islam. Dia adalah putra dari Abu Thalib dan kakak dari Ali bin Abi Thalib. Ja'far dibesarkan oleh pamannya Abbas bin Abdul Muthalib karena ayahnya yang miskin dan harus menghidupi keluarganya. Nabi Muhammad SAW memanggil Ja'far dengan sebutan Abil Masakin atau bapak orang-orang miskin karena ia selalu menolong dan membantu orang miskin dengan semua apa yang ia miliki. Salah satu tokoh muslim terbaik dalam sejarah Islam. Dia masuk Islam pada usia 15 tahun melalui perantaraan Abu Bakar As-Siddiq. Dikisahkan dari salah seorang sahabat, ia memiliki 1000 macam kekayaan yang digunakan untuk berdakwah, namun tidak ada satu dirham pun yang masuk ke rumahnya. Pada saat masih muda, ia pernah mendapat siksaan dari orang-orang Quraisy dengan memasukkannya ke dalam sebuah lipatan tikar yang dipenuhi asap api. Tetapi, siksaan itu tidak membuat ia goyah. Dia mengatakan, "Demi Allah, aku tidak akan kembali pada kekafiran untuk selama-lamanya." Dan dialah Zubair bin Awam. Merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Dia lahir pada tahun 557 Masehi. Dia adalah anak dari Khuwailid bin Asad.
Ia adalah keponakan dari Khadijah, istri Rasulullah SAW. Ia merupakan sahabat yang dermawan dan rendah hati. Saat ibadah haji, dia menyembelih 100 ekor unta dan memberikan dagingnya kepada fakir miskin. Dan ketika di padang Arafat, dia membebaskan 100 orang budak serta memberikan mereka segenggam perak. Dialah Hakim bin Hizam bin Khuwailid, seorang dermawan yang lahir di dalam Ka'bah.